Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Genggam Barajuang sebagai pembuka presentasi tentang definisi penelitian pengembangan. Menurut GAI, penelitian pengembangan dapat didefinisikan sebagai usaha untuk mengembangkan suatu produk yang efektif yang digunakan oleh sekolah dan bukan untuk menguji teori. Sementara menurut Shields dan Ritchie, penelitian pengembangan didefinisikan sebagai suatu pengkajian sistematik terhadap pendesainan, pengembangan, dan evaluasi program, proses, dan produk. Pembelajaran harus memenuhi kriteria validitas, kepraktisan, dan efektivitas. Selain ketiga kriteria tersebut, Plum juga menambahkan kriteria yaitu dapat menunjukkan nilai tambah. Dari uraian di atas, kelompok kami menyimpulkan bahwa penelitian pengembangan atau biasa disebut research and development adalah metode penelitian yang dirancang atau dibuat dengan tujuan menciptakan atau memperbaiki model pengembangan atau metode baru maupun yang sudah ada agar diperoleh hasil yang lebih unggul dan berkualitas. Yang kemudian ialah tujuan dari penelitian pengembangan. Pada penelitian pengembangan biasanya berisi dua informasi yaitu satu, masalah yang akan dipecahkan, dan dua, pembelajaran model soal atau perangkat yang akan dihasilkan. Selama dua aspek ini ada dalam sebuah rumusan masalah penelitian pengembangan, maka rumusan masalah tersebut sudah dikatakan benar. Sehingga dapat dikatakan bahwa tujuan penelitian pengembangan adalah untuk menginformasikan proses pengambilan keputusan sepanjang pengembangan dari suatu produk menjadi berkembang dan memiliki kemampuan mengembangkan untuk menciptakan berbagai hal dari jenis ini pada situasi ke depan. Saya Tika Prayati akan menjelaskan tentang karakteristik dan metode dalam penelitian pengembangan. Beragam karakteristik penelitian pengembangan diutarakan oleh para ahli. Salah satu di antaranya Wyatt 2009 mengemukakan bahwa penelitian pengembangan memiliki 4 karakteristik, antara lain: yang pertama, masalah nyata yang mempunyai kaitan dengan upaya inovatif atau penerapan teknologi dalam pembelajaran sebagai pertanggungjawaban profesional dan komitmen terhadap memperolehan kualitas pembelajaran. Lalu yang kedua, pengembangan model, pendekatan, dan metode pembelajaran, serta media belajar yang menunjang keefektifan pencapaian kompetensi siswa. Untuk yang ketiga, proses pengembangan produk, validasi yang dilakukan melalui uji ahli dan uji coba lapangan secara terbatas perlu dilakukan sehingga produk yang dihasilkan memiliki manfaat dalam meningkatkan kualitas pembelajaran. Yang keempat, proses pengembangan model, pendekatan, modul, metode, dan media pembelajaran perlu didokumentasikan secara rapi dan dilaporkan secara sistematis sesuai dengan kaidah penelitian yang mencerminkan originalitas. Selanjutnya, metode penelitian pengembangan. Metode penelitian pengembangan tidak berbeda jauh dengan pendekatan penelitian lainnya. Menurut Prof. dan Chal, 2001, ada 10 tahapan dalam mengembangkan model penelitian dan pengembangan, atau research and development. Yang pertama, analisis kebutuhan. Ini dilakukan pengumpulan informasi penelitian. Untuk yang kedua, perencanaan media. Di sini menyusun rencana penelitian yang berkaitan dengan permasalahan, tujuan yang akan dicapai, desain, atau langkah-langkah penelitian. Lalu selanjutnya, ketiga, pengembangan produk. Ini misalnya pengembangan bahan pembelajaran, proses pembelajaran, dan instrumen penelitian evaluasi untuk pembelajaran. Untuk keempat, uji coba perseorangan. Melakukan uji coba lapangan awal dalam skala terbatas. Nah, pada tahap ini pengumpulan dan analisis data bisa dilakukan melalui wawancara, observasi, atau angket penelitian. Untuk selanjutnya, revisi, yaitu melakukan perbaikan produk awal berdasarkan hasil uji coba awal. Lalu masuk ke tahap 6, uji coba kelompok kecil. Uji coba utama yang melibatkan khalayak lebih luas. Hasil yang diperoleh berbentuk evaluasi terhadap pencapaian hasil uji coba atau desain model yang dibandingkan dengan kelompok kontrol. Lalu masuk ke tahap 7, revisi, melakukan perbaikan atau penyempurnaan. Nah, ini produk yang dikembangkan sudah merupakan hasil desain model operasional yang siap untuk divalidasi. Masuk ke 8, uji coba lapangan. Ini melakukan uji validasi pada model operasional yang telah dihasilkan. Nah, pengujiannya ini melalui angket, wawancara, dan observasi dan analisis lainnya.
Masuk ke tahap 9, revisi akhir, yaitu melakukan perbaikan akhir. Selanjutnya, masuk ke tahap 10, penyebaran dan laporan. Penyebarluasan produk atau model yang dikembangkan kepada khalayak atau masyarakat luas, terutama dalam pendidikan. Selanjutnya, masuk kepada contoh rancangan penelitian pengembangan, yang dimulai dari latar belakang dan rumusan masalah penelitian yang akan dijelaskan oleh Saudari Lutfi. Situasi pandemi saat ini menyebabkan seluruh pembelajaran dilaksanakan secara daring dalam seluruh jenjang tingkat pendidikan, tak terkecuali pada SMA Negeri 1 Malang, pada mata pelajaran seni budaya pada materi batik. Pembelajaran batik merupakan pembelajaran teori dan praktik. Karena situasi yang tak memungkinkan seperti saat ini, mata pelajaran yang bersifat praktik sangat sulit dilakukan. Untuk menyesuaikan kondisi pandemi saat ini, kami memiliki inovasi, yaitu mengembangkan media pembelajaran batik melalui animasi, untuk memudahkan guru dalam menyampaikan media pembelajaran melalui ruang virtual atau pembelajaran daring. Pemanfaatan animasi multimedia interaktif dalam proses pembelajaran dapat meningkatkan kualitas proses dan hasil belajar siswa. Karena animasi dirasa cukup menarik untuk pembelajaran. Hal ini diharapkan menjadi salah satu media pembelajaran yang efektif pada masa pandemi seperti saat ini. Selanjutnya adalah rumusan masalah yang ada pada makalah kami. Ada dua. Yang pertama, bagaimana proses pengembangan media pembelajaran batik menggunakan animasi multimedia interaktif pada mata pelajaran seni budaya di SMA Negeri 1 Malang. Yang kedua, apakah animasi multimedia interaktif untuk materi batik pada mata pelajaran seni budaya yang dikembangkan efektif untuk diterapkan sebagai media pembelajaran daring? Selanjutnya, saya akan membahas tujuan dari isi makalah. Yang pertama yaitu untuk mengetahui proses pengembangan pembelajaran batik menggunakan animasi multimedia interaktif pada mata pelajaran seni budaya di SMA Negeri 1 Malang. Dan yang kedua, untuk mengetahui apakah pembelajaran batik menggunakan animasi multimedia interaktif pada mata pelajaran seni budaya efektif untuk diterapkan sebagai pembelajaran daring. Selanjutnya saya akan membahas kajian pustaka. Slide berikutnya yaitu kajian pustaka, itu merupakan referensi variabel yang diteliti. Referensinya dapat berupa buku, jurnal penelitian, paper, skripsi, artikel, atau yang lain. Di situ pada poin yang pertama yaitu ada penelitian pengembangan. Menurut Goll, Gall, dan Borg tahun 2003, dalam Kurniawan tahun 2020 mengatakan bahwa penelitian pengembangan yaitu merancang produk dan prosedur baru yang secara sistematis dapat diuji di lapangan, kemudian dievaluasi, lalu disempurnakan. Kemudian pada poin yang kedua yaitu ada sistem pembelajaran daring menurut Moore, Dixon, Dan Galien tahun 2011 mengatakan bahwa pembelajaran daring itu adalah pembelajaran yang menggunakan jaringan internet yang mana akan memunculkan berbagai jenis interaksi pembelajaran. Kemudian slide selanjutnya masih dalam kajian pustaka. Terdapat pada poin animasi menurut Ranang, Basnendar, Asmoro tahun 2010, dalam Kurniawan tahun 2020, animasi berasal dari kata animation yang berarti ilusi dari gerakan. Jadi secara sederhananya animasi dapat diartikan sebagai gambar bergerak. Kemudian pada poin multimedia interaktif menurut Daryono tahun 2011, multimedia interaktif yaitu multimedia yang memiliki kemampuan untuk mengakomodasi respon pengguna. Slide selanjutnya saya akan membahas tentang materi batik yang dijabarkan oleh Dedi tahun 2009 dalam Kurniawan tahun 2020. Batik itu berasal dari dua kata dalam bahasa Jawa, yaitu amba yang bermakna menulis, titik yang bermakna titik. Dan batik juga termasuk salah satu cara pembuatan bahan pakaian. Untuk slide selanjutnya akan dibahas oleh Farisian. Setelah penjelasan kajian pustaka tadi,
kita masuk pada slide selanjutnya, yakni ruang lingkup penelitian ini. Adapun ruang lingkup penelitian pengembangan media pembelajaran batik ini menggunakan animasi multimedia interaktif, antara lain dibagi menjadi 3. Yang pertama, pengaruh pembelajaran daring dalam pembelajaran batik pada kelas 10 di SMA N1 Malang. Kemudian yang kedua yaitu uji ahli terhadap kelayakan pengembangan media pembelajaran yang dibuat. Kemudian yang terakhir yaitu uji coba kelompok kecil, yakni beberapa siswa kelas 10 yang diberi kuesioner online untuk mengetahui dan mengantisipasi hambatan atau permasalahan awal yang muncul ketika produk tersebut pertama kali digunakan. Kemudian kita masuk kepada model pengembangan yang digunakan. Adapun model pengembangan yang digunakan yakni model prosedural, yakni kita menunjukkan langkah-langkah yang harus diikuti untuk menghasilkan produk ini. Yang pertama yaitu kita melakukan pengkajian materi, perangkat media, dan pengkajian penggunaan media. Yang pertama, pengkajian materi itu apa saja materi yang akan disampaikan di dalam animasi tersebut, seperti sejarah, alat dan bahan, proses pembuatan batik, dan lain sebagainya. Kemudian perangkat media ini yakni berupa komputer, dan pengkajian penggunaan media, yakni siapa saja sih pengguna dari media kita ini, yakni kelas 10 SMA N1 Malang yang kebetulan mereka mendapatkan materi tentang batik. Kemudian yang kedua yaitu membuat sketsa media. Pada tahapan ini dianalisa tujuan dari pembuatan media pembelajaran ini. Jadi membuat sketsa media ini kita samakan dengan materi ajar yang berlaku, yakni beserta silabus materinya. Selanjutnya setelah itu baru kita menentukan objek multimedia yang akan digunakan. Kemudian langkah yang ketiga, kami melakukan pengumpulan objek rancangan. Objek rancangan ini terdiri dari pembuatan teks, pengumpulan atau koleksi teks materi yang akan disampaikan, yakni materi tentang sejarah batik, alat dan bahan batik, proses pembuatan batik, dan lain sebagainya. Kemudian membuat soal evaluasi yang akan disertakan dalam media yang dibuat. Kemudian pembuatan grafis. Kemudian yang kelima, pengambilan gambar dan video. Yang keenam, pengumpulan suara. Dan yang terakhir yaitu penganimasian. Nah, kemudian langkah selanjutnya yaitu pembuatan medianya. Setelah pengumpulan objek rancangan tadi sudah dikumpulkan, maka langkah selanjutnya itu pembuatan media. Dalam pembuatan objek multimedia dirancang objek-objek yang akan digunakan dalam media pembelajaran seperti teks, animasi, suara, gambar, video, dan narasi. Yakni kesemuanya itu dirancang berdasarkan storyboard atau yang sudah kita rancang sebelumnya. Kemudian yang terakhir yaitu dalam model pengembangan ini yaitu pengujian atau testing. Jadi pengujian ini dilakukan setelah tahap pembuatan dan seluruh data telah dimasukkan. Pengujian ini bertujuan menguji apakah media yang dibuat dapat berfungsi dengan baik dan menguji kesesuaian isi media dengan materi yang disampaikan. Kemudian kita masuk kepada slide selanjutnya, yakni kerangka berpikir penelitian. Yang pertama yang kami lakukan yaitu mengidentifikasi pembelajaran daring pada materi batik. Nah, itu kendalanya apa saja gitu. Nah, untuk mengetahui kendalanya, kami mengambil data berupa kuesioner online kepada guru untuk mereview bagaimana karakteristik pembelajaran yang diterapkan, dan kuesioner online kepada siswa untuk menanyakan kendala apa saja yang dihadapi dalam pembelajaran batik secara daring. Kemudian dari hasil kuesioner online itu, yang hipotesis kami sepertinya terlalu banyak materi yang diberikan guru atau tidak ringkas, kemudian guru hanya memberikan materi dan tugas secara online. Dari kedua poin itu ada dua hasil hipotesis, yakni peserta didik menjadi kebingungan, kemudian hasil belajar siswa menjadi rendah. Nah, dari dua poin itu maka muncullah ide pengembangan media pembelajaran yang interaktif. Setelah itu maka muncullah ide membuat produk berupa media pembelajaran batik dengan animasi. Kemudian setelah itu pengujian media pembelajaran batik menggunakan animasi multimedia interaktif pada pembelajaran secara daring, yakni yang pertama uji ahli dan uji coba kelompok kecil tadi yang sudah kita jelaskan pada model pengembangan tadi. Kemudian setelah itu media pembelajaran batik menggunakan animasi multimedia interaktif
efektif digunakan pada pembelajaran daring. Tentunya sebelum media pembelajaran batik ini dikatakan efektif, tentunya kita melakukan uji tadi ya. Uji tadi berguna, uji ahli dan uji kelompok kecil tadi berguna untuk refleksi apakah layak diterapkan media pembelajaran yang kami buat ini. Sekian penyampaian materi tentang rancangan penelitian pengembangan kali ini. Apabila banyak kesalahan, kekeliruan dalam penyampaian materi ini, mohon maaf sebesar-besarnya karena pengetahuan kami masih minim. Sehingga perlunya ada kritik dan saran dari saudara sekalian dan bimbingan dari Bapak Iriaji sebagai dosen. Jika ada pertanyaan, kritik dan saran yang membangun, tulis di kolom komentar di bawah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.